Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yermia Biptu dengan NIM 218611117. Saya dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan poin-poin penting dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di mata kuliah mikroprosesor. Slide pertama itu pengenalan perangkat keras hardware pada sistem unit komputer, spesifikasi standar sistem unit komputer, yaitu prosesor Intel atau AMD dan seterusnya. Perangkat keras utama yaitu prosesor, memori, hard disk, mainboard, dan VGA. Perangkat keras pendukung optical drive, floppy drive, dan seterusnya. Prosesor Intel, AMD, memori RAM, SDRAM, SDRAM 2, mainboard, komponen di dalam mainboard, slot PC, dan seterusnya. VGA, video clip adapter. IT Radeon, banyak jenis chips dan kecepatannya. Memori semakin besar dan cepat. Tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Hard disk, silakan dibaca sendiri. Optical drive, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, DVD-RW. Case dan power supply, case standar, case modifikasi, power supply standar, power supply power supply high-end. Monitor CRT dan monitor CID LCD. Aksesoris dan pendukung, keyboard, mouse, dan lain-lain. 3 pengertian yang harus dibedakan: mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler. Mikroprosesor sebuah chip perpaduan dari suatu rangkaian elektronika yang rumit yang dirancang atau dibuat untuk pengolah atau proses pekerjaan yang cukup kompleks. Sejarah mikroprosesor, silakan dibaca sendiri. Mikrokomputer, interkoneksi antara mikroprosesor CPU dengan memori utama, main memori, dan antarmuka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Input, output, dan interface. Input merupakan bagian atau unit dari sistem mikrokomputer yang berfungsi sebagai perantara sistem mikrokomputer dengan dunia luar. Mikrokontroler merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan perintah input-output, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrokontroler adalah RAM, ROM, dan perintah input-output dalam sebuah chip, sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Konversi bilangan, konversi dari sistem bilangan oktav, konversi ke sistem bilangan desimal. Silakan dilihat dan dicoba sendiri. Konversi ke bilangan hexadesimal. Konversi terlebih dahulu ke biner. Dari bilangan biner
baru dikonversi ke heksadesimal. Konversi dari sistem bilangan heksadesimal konversi ke sistem bilangan desimal. Konversi bilangan oktal. Organisasi paling kecil dari data bit tunggal. Satu bit tunggal hanya mampu mempresentasikan dua nilai yang berbeda secara tipikal 0 atau 1. Dua item dan data apapun yang berbeda dapat dipresentasikan dengan satu bit tunggal. Contoh meliputi 0 atau 1, benar atau salah, no atau off, pria atau wanita. Tidak terbatas untuk mempresentasikan jenis data biner, yaitu objek yang hanya mempunyai dua nilai yang berbeda. Nibbles terdiri dari 4 bit dan bukan jenis data yang menarik kecuali dua item bilangan BCD binary, kode desimal, dan bilangan berbasis 16. Nibble menggunakan 4 bit untuk mempresentasikan satu BCD binary, kode desimal, tunggal, dan hexadesimal. Dengan suatu nibble dapat dipresentasikan sampai dengan 16 nilai berbeda. Untuk penjelasan slide berikutnya saya berikan ke teman kelompok saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Angga Patri, NIM 1811136. Ini saya akan melanjutkan slide yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, struktur data terpenting yang digunakan oleh mikroprosesor 80 karena sebuah byte terdiri dari 8 bit dan merupakan datum address supply paling kecil. Ada mikroprosesor 80 kali 86. Gerbang logika biner positif. Logika tinggi ditandai dengan nilai 1, logika rendah ditandai dengan nilai 0,2. Logika biner negatif, logika tinggi ditandai nilai 0 dan logika rendah ditandai nilai 1. Gerbang logika dasar. Pertama, gerbang gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Gerbang logika N adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukannya tinggi. Gerbang logika OR. Gerbang logika OR gerbang yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Gerbang logika bantuan. Gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Menyederhanakan gerbang logika. Hasil dari penyederhanaan suatu fungsi logika dapat terlihat jelas melalui simbol gerbang logika.
Sebelum penyederhanaan secara aljabar, tahap minimalis rangkaian logika agar efektif dan efisien. Rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponen lebih sederhana. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan cara sifat-sifat aljabar boolean simbol operasi untuk gerbang logika. Simbol yang digunakan pada aljabar boolean. Mikrokontroler adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah sistem untuk melakukan satu atau lebih fungsi khususnya real time. Arsitektur mikrokontroler. Yang pertama, JISC merupakan jenis mikrokontroler yang jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. Yang kedua, RISC merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi terbatas. Berikut adalah jenis mikrokontroler. Mikrokontroler AFR yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit dibandingkan dengan MCS M1 yang menerapkan arsitektur CISC. Berikutnya mikrokontroler Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open platform dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Arduino Uno menggunakan Atmega 38 sebagai mikrokontrolernya, memiliki 14 pin digital dan 6 pin input analog. Cortex CPU memiliki 54 pin digital dan 12 pin input analog. Untuk pemrogramannya menggunakan micro USB. Dan slide berikutnya saya persilakan kepada teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Nathanael, NIM 218611131. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan slide yang berikutnya. Arduino Mega mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A to B untuk pemrogramannya. Tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, yaitu Atmega 2560. Pin input-output digital dan pin input analognya lebih banyak dari Arduino Uno. Arduino Leonardo. Bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno. Dari mulai jumlah pin input-output digital dan pin input analognya sama, hanya pada Leonardo menggunakan micro USB untuk pemrograman. Arduino Fio bentuknya lebih unik, terutama untuk soketnya. Walau jumlah pin input-output digital dan input analognya sama dengan Uno dan Leonardo, tetapi Fio memiliki soket XP membuat Fio dapat dipakai untuk keperluan project yang berhubungan dengan wireless. Arduino LilyPad bentuknya yang melingkar membuat LilyPad dapat dipakai untuk membuat project unik.
Hanya versi lamanya menggunakan Atmega 168 memiliki 14 pin input-output digital dan 6 pin input analog. Arduino Nano memiliki ukuran kecil dengan fasilitas memadai, dilengkapi dengan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB, 14 pin input-output digital, dan 8 pin input analog lebih banyak dari Uno. Dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Arduino Mini fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB untuk pemrograman. Ukurannya 30 mm x 18 mm. Arduino Micro ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin input-output digital dan 12 pin input analog. Arduino Ethernet. Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet membuatnya dapat terkoneksi ke jaringan LAN pada komputer. Untuk fasilitas pada pin input-output digital dan input analognya sama dengan Uno. Arduino Explora. Arduino yang dilengkapi dengan joystick, button, dan sebagainya. Diperuntukkan untuk joystick atau dapat juga untuk kebutuhan lainnya. Arduino Robot. Arduino Robot merupakan paket komplit dari Arduino yang sudah berbentuk robot. Sudah dilengkapi dengan LCD, speaker, roda, sensor, dan interface infrared. Pemrograman Arduino. Konsep dasar pemrograman Arduino. Software programnya ditulis menggunakan Arduino tersebut. Sketsa disimpan dengan ekstensi file Ino yang memiliki fitur untuk meng-cut, meng-copy, meng-paste, mencari, mengganti teks, dan lain-lain. Header. Pada bagian ini biasanya ditulis definisi-definisi penting yang akan digunakan selanjutnya dalam program. Misalnya penggunaan library dan pendefinisian variabel. Kode dalam blok ini dijalankan hanya sekali pada waktu compile. Setup. Disinilah awal program Arduino berjalan, yaitu saat awal atau ketika power on Arduino board. Biasanya di blok ini diisi penentuan apakah suatu pin digunakan sebagai input atau output menggunakan perintah pin mode. Loop. Blok ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Apabila program sudah sampai akhir blok, maka akan dilakukan dengan mengulang eksekusi dari awal blok. Program akan berhenti apabila tombol power Arduino dimatikan. 1. Digital dan analog input-output. 2. Kontrol seleksi. 3. Kontrol perulangan. Digital input-output. Pin mode. Pin mode 13 input, artinya pin 13 digunakan sebagai input. Pin mode 7 output, artinya pin 7 pada digunakan sebagai output. Digital write pin value. Digital write 7 high. Digital write pin value. Program akan memberikan nilai high pada pin 7 sehingga pin tersebut secara hardware akan terhubung ke tangan sebaliknya. Digital write 7 low. Program akan memberikan nilai low pada pin 7 sehingga pin tersebut secara hardware akan terhubung ke ground. Digital read pin. Digital read 13. Program akan membaca nilai pada pin 13. Apakah ada tegangan plus 5 volt. Jika ada, maka program akan membaca nilai high, dan jika tidak ada tegangan ground, maka program membaca nilai low. Analog pin output. Pin mode 3 input, artinya pin 3 digunakan sebagai input pin mode. 6 output, artinya pin 6 pada digunakan sebagai output. Struktur kontrol pengulangan. Pernyataan for, pernyataan will, pernyataan do while.
Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika masih ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada salah kata pada penjelasan kami mulai dari slide pertama sampai terakhir, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.